Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Hadirin hadirat jemaah Masjid Taqwa, semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita terus diberi hidayah dan taufiknya, termasuk juga kita diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kesempatan sehingga kita bisa terus melanjutkan perjalanan hidup kita, perjalanan hidup yaitu untuk melaksanakan ibadah, melakukan berbagai amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita masih dalam pembahasan yaitu dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada bulan yang lalu, yaitu asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah SWT dengan sesuatu atau menyamakan sesuatu dengan Allah SWT. Ini masuk kepada dosa besar yang paling besar. Kemudian di antara kesyirikan juga yaitu beramal dengan niat ingin dilihat oleh orang lain. Beramal akan tetapi tujuannya ingin dilihat oleh orang lain, ingin mendapatkan kedudukan, ingin mendapatkan pujian daripada orang lain. Ini masuk kepada syirik, masuk kepada syirik. Karena dia tidak diniatkan untuk Allah SWT, ataupun walaupun diniatkan untuk Allah juga diniatkan untuk selain Allah. Di saat seseorang itu berharap di dalam melakukan kebaikan, melakukan ketaatan dan ibadah untuk selain Allah SWT, yaitu dia sudah terjerumus kepada kesyirikan. Sebagaimana Allah SWT menyatakan di dalam surat Al-Kahfi ayat 11,
Di sana Allah SWT berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada." Kata Allah SWT, barang siapa yang berharap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah sudah barang tentu nanti pada hari kiamat. Di dunia ini kita tidak bisa bertemu dengan Allah. Kita bisa bertemu dengan Allah bagi orang yang memang betul mendapatkan ridho daripada Allah, ya insya Allah bisa bertemu dengan Allah. Tapi ada syarat-syarat, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, sehingga Allah menyatakan, maka barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia falyamal amalan sholihah. Hendaknya dia beramal dengan amalan yang benar, amalan yang sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu sebagai manusia yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajarkan agama kepada manusia, sehingga kita harus beramal soleh, yaitu amalan yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di saat seseorang itu melakukan amalan-amalan yang kaitannya dengan urusan din, yang kaitannya dengan urusan ibadah, kemudian dia hanya berdasarkan kepada kebiasaan-kebiasaan saja, tanpa didasari dengan ilmu, tanpa mengetahui apakah amalan itu ada tuntunannya atau tidak. Dia hanya sekedar beramal karena ada orang lain beramal, kemudian dia ikut juga beramal. Berarti dia berdasarkan kepada dia melihat orang lain beramal, dia ikut beramal. Dia menganggap karena banyaknya orang yang melakukan amalan, dianggapnya itu kurang daripada kebenaran daripada suatu amalan. Ini namanya amalan yang tidak benar. Makanya syaratnya yang pertama dikatakan oleh Allah, falyamal amalan sholihan. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, hendaknya dia beramal dengan amalan yang soleh. Yang dimaksudkan soleh di sini adalah amalan yang memang sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati ahada. Janganlah dia menyekutukan Allah dengan seseorang di dalam dia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya seseorang tidak boleh beribadah kemudian dia meniatkan ibadahnya itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya syaratnya untuk bisa bertemu dengan Allah itu syaratnya ada dua. Dan ini merupakan syarat untuk bisa diterimanya amal. Syarat untuk bisa diterimanya amal ini dua. Yang pertama harus benar, sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, tidak melakukan kesyirikan. Artinya orang yang tidak melakukan kesyirikan dengan seorang pun, berarti dia harus ikhlas, hanya untuk Allah, hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat seseorang itu terselip niat di dalam hatinya, di dalam beramal, ingin mencari pujian, sanjungan, kedudukan, ini amalannya dibatalkan oleh Allah SWT. Tidak akan diterima amalan. Karena Rasulullah SAW telah menyatakan di dalam hadisnya, innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa butughiya bihi wajhuh. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima suatu amalan yang dia beramal tidak diniatkan untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang diterima khalisan lillah, ikhlas hanya untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu hendaknya harus betul-betul kita niatkan dari semua amalan-amalan ibadah yang kita lakukan. Yang pertama ikhlas, yang kedua harus benar, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh dia melakukan amalan niatnya pamir kepada orang lain. Karena itu dilarang oleh Allah SWT. Begitu juga Rasulullah SAW melarang di dalam hadisnya. Bagaimana disebutkan, iyyakum wasyirkal asghar.
jauhilah olehmu, yaitu syirik kecil. Di sini Rasulullah SAW menyampaikan di hadapan para sahabatnya, mengatakan jauhilah kalian semua daripada melakukan syirik kecil. Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar? Apakah syirik kecil itu? Kemudian Rasulullah SAW memberikan jawaban, syirik kecil itu adalah ar-riya. Riya ini yaitu memperlihatkan amalan kepada orang lain dengan niat ingin mendapatkan sanjungan, pujian, penghargaan atau kedudukan daripada orang lain. Ini akan menghapus amal, dan dia terjatuh kepada kesyirikan. Walaupun itu termasuk syirik kecil, tapi itu syirik. Karena Rasulullah SAW yang menyatakan asyirkul asghar, di situ ada kata syirik. Kalau ada kata syirik berarti ini dosa besar. Nah, dosa besar yang paling besar dengan adanya syirik. Walaupun disertakan dengan kata kecil, tapi syirik kecil itu lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar. Ini yang harus kita pahami. Syirik kecil ini dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar. Syirik kecil yang namanya riya lebih besar daripada dosa zina, dosa durhaka kepada orang tua, dosa membunuh tanpa hak, dosa korupsi. Itu lebih besar. Karena apa? Karena yang lainnya tidak disebutkan dengan syirik, walaupun itu juga termasuk dosa-dosa besar. Tapi ar-riya itu disebutkan oleh Rasulullah sebagai syirik, karena dia tidak diniatkan untuk Allah semata-mata, diniatkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada di dalam hati diniatkan untuk Allah, tapi diniatkan juga untuk selain Allah, berarti dia sudah menyekutukan Allah, walaupun itu tidak termasuk kepada syirik besar. Tapi syirik kecil ini dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar. Kemudian yaqulullah ta'ala yauma yujazil ibad bi a'malihim. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat nanti kepada hamba-hambanya dalam rangka untuk memberikan balasan daripada amalan-amalan yang mereka lakukan di dunia. Dikatakan kepada mereka yang di dalam kehidupan di dunia dahulu mereka beramal niatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi diniatkan untuk mencari sanjungan daripada manusia. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Idhabu ila alladziina kuntum tura'unahum bi a'malikum fid dunya. Pergilah kamu kepada orang-orang yang kamu dahulu di dunia beramal untuk mendapatkan pujian, mendapatkan pahala mereka. Pergi kepada mereka kamu untuk mendapatkan sesuatu daripada mereka. Di dahulu kamu di dunia minta kepada mereka itu. Pergilah kepada mereka yang kamu di dalam beramal memperlihatkan amalan kamu dahulu kepada mereka. Datanglah kepada mereka, fanduru, kemudian lihatlah, hal tajiduna indahum jazaan, apakah kalian akan mendapatkan pahala daripada mereka. Diusir oleh Allah Subhanahu wa taala karena dahulu dia beramal bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, padahal yang memiliki pahala itu Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Di saat seseorang beramal ingin mendapatkan nilai daripada manusia, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala supaya minta kepada orang-orang yang dahulu dia perlihatkan amalnya kepada mereka. Apakah kamu mendapatkan pahala daripada mereka? Jawabannya sudah barang tentu, ya tidak mungkin dia akan mendapatkan apa-apa daripada orang-orang yang dahulu mereka beramal untuk mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi fa huwa lilladzi asyraka wa ana minhu bari'un. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang beramal satu amalan yang di dalamnya dia menyekutukan aku dengan selain aku, dia menyekutukan aku dengan selain aku di dalam amalannya itu. Artinya dia tidak diniatkan semata-mata untuk Allah, tapi diniatkan ya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa lilladzi asyraka, maka amalannya itu untuk yang dia sekutukan. Wa ana minhu bari, sedangkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, berlepas diri darinya. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan apa-apa.
berlepas diri, maksudnya tidak diterima amalannya itu, karena dia beramal bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini harus kita jaga, itu urusan hatinya. Karena riya ini amalan hati. Yang mengetahui tentang amalan hati diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lainnya tidak tahu. Yang lainnya tidak tahu. Yang mengetahui adalah diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hati-hati di dalam kita melakukan banyak ketaatan kepada Allah, harus betul-betul diniatkan dalam rangka untuk mencari ridho Allah saja. Jangan kemudian diselingi dengan mencari ridhonya manusia. Seperti itu. Makanya Rasulullah SAW menyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, kata Rasulullah SAW, man sama Allah bihi, barang siapa yang suka memperdengarkan kebaikan-kebaikan dirinya, maka niscaya Allah SWT akan memperdengarkan cacatnya. Akan memperdengarkan cacat. Karena setiap kita ini, setiap manusia itu pasti punya kekurangan, pasti punya cacat. Nah, kita berusaha untuk menyembunyikan cacat itu, tapi Allah Maha mengetahui tentang cacat yang ada pada diri kita. Rasul mengatakan, man sama Allah bihi, barang siapa yang suka memperdengarkan amalan-amalan kebaikan kepada orang lain, niscaya Allah SWT akan memperdengarkan kekurangan yang ada pada dirinya kepada orang lain. Wa man ra'a Allah bihi, barang siapa yang suka memperlihatkan amalan-amalan kebaikannya kepada orang lain, niscaya Allah SWT akan memperlihatkan kekurangannya kepada orang lain. Ini bahayanya seperti itu. Kalau memperdengarkan diistilahkan dengan sum'ah, suka memperdengarkan kebaikan dirinya pada orang lain. Kalau diperlihatkan itu namanya riya. Riya itu asal kata dari ro'a yurati, yang artinya memperlihatkan. Seperti itu. Yang diperlihatkan itu adalah urusan ibadah. Yang diperlihatkan adalah urusan ibadah dengan tujuan ingin mendapatkan pujian daripada orang lain. Ini namanya riya. Kalau diperdengarkan, dia suka untuk memperdengarkan orang lain untuk mendapatkan kedudukan daripada orang lain, ingin mendapatkan pujian, sanjungan daripada orang lain. Ini sangat berbahaya. Dia tidak mendapatkan apa-apa daripada amalannya. Makanya Rasulullah SAW juga bersabda di dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Mengapa? Bisa jadi amalan yang dia lakukan tidak untuk Allah SWT, bukan untuk mencari ridho Allah, tapi mencari ridho manusia. Sehingga walaupun dia berpuasa, lapar dan dahaga, yaitu yang didapat, tapi dia tidak mendapatkan pahala apa-apa daripada ibadah puasa yang dilakukan. Di situ Rasulullah mengatakan bukan sedikit yang melakukan seperti itu, tapi Rasulullah SAW mengatakan rubba shaimin, berapa banyak. Berarti kebanyakan manusia di dalam melakukan ibadah itu tidak ikhlas kepada Allah SWT, sehingga mereka tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala, hanya lapar dan dahaga daripada puasa yang mereka lakukan. Rugi, capek, adanya capek, disebabkan karena tidak ikhlas hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga warubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Berapa banyak orang yang bangun malam di dalam melakukan salat malam, akan tapi dia tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala daripada salat malamnya, kecuali ya begadang di waktu malam. Begadang di waktu malam. Bisa jadi waktu itu dia ikhlas di dalam beramal karena memang tidak ada orang, dia kerjakan di rumah, dia bangun sendirian, ikhlas karena Allah. Pagi harinya bisa jadi tatkala dia berkumpul dengan teman-temannya, dia cerita kepada orang lain, kalau saya tadi malam melakukan sholat malam, ikhlas sampai menangis. Dia ceritakan amalan-amalan yang dilakukan pada malam harinya, padahal pada waktu itu mungkin dia lakukan betul-betul ikhlas karena Allah sehingga bisa menangis.
Tapi begitu pagi harinya dia ketemu dengan teman-temannya, dia cerita kepada orang lain. Kalau dia bangun malam, melakukan sholat malam dengan ikhlas sampai menangis, ini sudah merusak daripada amalan yang dia lakukan dengan kalimat yang dia ucapkan. Hati-hati dengan lisan. Jangan biasakan kita memperdengarkan kebaikan diri kita pada orang lain. Padahal dari semua amalan yang kita lakukan, dari berbagai amalan ibadah yang kita lakukan, walaupun tidak ada satu pun yang mengetahui, tapi tetap Allah SWT akan mencatat bahwa itu adalah amalan kebaikan, berhak dia untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT. Akan tetapi begitu dia membiasakan diri untuk menceritakan tentang amalan-amalan yang dia lakukan, padahal asalnya tidak ada orang tahu, kemudian dia ceritakan kepada orang lain, tujuannya hanya ingin mendapatkan pujian dan kedudukan daripada orang lain, maka habis amalannya. Dia tidak mendapatkan apa-apa daripada amalan yang dia lakukan, rugi. Ini yang harus kita jaga, jangan sampai kita batalkan sendiri daripada kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Seperti itu masuk kepada kesyirikan, walaupun itu termasuk kepada syirik kecil. Walaupun itu termasuk pada syirik kecil, tapi dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar, dan semua amalannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolak. Bahkan ada di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, bahkan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Innar rajula la ya'malu bi 'amali ahli jannah fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar." Ini hadis yang betul-betul sangat menakutkan. Dikhawatirkan ya, terjadi pada diri kita. Rasul mengatakan, "Innar rajula la ya'malu bi 'amali ahli jannah." Sesungguhnya seseorang benar-benar dia melakukan amalan ahli surga, fima yabdu lin-nas, nampaknya dalam pandangan manusia. Fima yabdu lin-nas, nampaknya dalam pandangan manusia, padahal dia akan menjadi penghuni neraka. Coba. Innar rajula la ya'malu bi 'amali ahli jannah fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar. Sesungguhnya seseorang yang benar-benar melakukan amalan ahli surga, nampaknya dalam pandangan manusia, padahal dia akan menjadi penghuni neraka. Begitu juga sebaliknya, wa innar rajula la ya'malu bi 'amali ahli an-nar fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli al-jannah. Dan ada lagi seseorang yang benar-benar melakukan amalan ahli neraka, nampaknya dalam pandangan manusia, padahal dia nanti akan menjadi penghuni surga. Yang pertama bisa jadi karena apa yang dia lakukan itu tidak ikhlas karena Allah SWT, apalagi dicampur adukan dengan kesyirikan. Apalagi dicampur adukan dengan kesyirikan. Kalau dicampur dengan kesyirikan, ya itu merupakan syirik besar, semua kebaikan-kebaikan itu terhapus. Itu syirik besar. Sebagaimana yang Allah tegaskan, yang itu ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalimat ini ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kalau kamu wahai Muhammad melakukan kesyirikan, sungguh amalan-amalan kebaikan kamu itu terhapus, dan kamu pasti akan menjadi orang-orang yang paling merugi nanti dari kiamat. Itu ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi Muhammad sudah melakukan, tidak mungkin melakukan hal seperti itu, tidak mungkin melakukan kesyirikan di dalam amalan ibadah. Tapi itu pada hakikatnya ditujukan untuk kita bahwa kesyirikan itu betul-betul menghapus daripada kebaikan-kebaikan yang pernah kita, bagaimanapun banyaknya amalan ketaatan yang kita lakukan tapi tercampur dengan kesyirikan, pasti semua amalan-amalan kebaikan itu terhapus. Itu yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga syirik kecil yang dia tidak akan mendapatkan pahala. Termasuk syirik kecil yang dia tidak akan mendapatkan pahala daripada kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Makanya harus betul-betul kita niatkan, jangan sampai kita niatkan untuk selain Allah di dalam kita beramal. Jadikan mutu sebagaimana di dalam ayat Al-Quran tersebut di dalam surat Al-An'am,
Di sana Allah SWT memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakan hai Muhammad, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Ini yang harus kita jadikan sebagai bentuk kita sebagai orang yang beriman. Katakan Muhammad, sesungguhnya salat, ibadah, pengorbanan, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb sekalian alam. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan dicampur adukan, hanya untuk Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Seperti itu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang tadi disebutkan, yang kedua disebutkan bahwa sesungguhnya seseorang yang benar-benar melakukan amalan ahli neraka nampaknya dalam pandangan manusia, dan dia akan menjadi penghuni surga, yaitu orang yang sebelumnya banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi pada akhir hidupnya dia mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik, kemudian dia betul-betul bertobat, lalu melakukan amalan-amalan yang benar-benar soleh, sampai pada akhir hayatnya dia termasuk orang yang menutup kehidupannya dengan husnul khotimah. Orang seperti itu dijamin masuk surga, walaupun sebelumnya dia bergelimang dengan banyak perbuatan dosa dan maksiat. Karena memang yang menentukan manusia itu pada akhirnya, pada amalan yang terakhir itu yang menentukan. Sebagaimana Rasul SAW menegaskan di dalam hadisnya, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung kepada penutupnya. Bagaimana penutupannya dia dalam beramal? Nah, itu kita berharap mudah-mudahan kita bisa menutup kehidupan ini dengan amalan saleh, dengan husnul khotimah. Makanya kita terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kekuatan oleh Allah untuk terus melakukan amalan saleh sampai akhir hayat. Karena yang menentukan adalah pada akhirnya nanti. Makanya dalam hadis tadi disebutkan, sesungguhnya seseorang yang benar-benar melakukan amalan ahli neraka nampaknya dalam pandangan manusia, tapi dia akan menjadi penghuni neraka. Karena pada akhirnya dia termasuk orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia istiqamah di dalam melakukan ketaatan sampai akhir hayatnya. Sampai akhir hayatnya dia termasuk orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Dijamin orang seperti itu masuk surga. Tapi yang pertama, bisa jadi karena dia beramal mungkin tercampur dengan kesyirikan, baik itu syirik kecil ataupun syirik besar, sehingga semuanya itu bisa menghapus daripada kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan sebelumnya. Dia melakukan kesyirikan, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud daripada ayat, daripada hadis yang disebutkan tadi, orang yang banyak berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa di puasanya kecuali lapar dan dahaga. Betapa banyak orang yang bangun malam tapi tidak mendapatkan pahala daripada bangun malamnya kecuali yang begadang saja. Yang dimaksudkan di sini, annahu idza lam yaqul as-salah was-shaum liwajhillah ta'ala fala thawaba lahu. Di mana seseorang yang melakukan ibadah, salat, puasa, tapi bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, laisa liwajhillah, tidak untuk mencari wajah Allah, tidak untuk mencari ridha Allah, maka fala thawaba lahu, tidak ada pahala baginya. Ya, tidak ada pahala baginya. Sebagaimana juga diriwayatkan di dalam satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, masalul ladzi ya'malu lirriya'i was-sum'ah kamatsalil ladzi yamla'u kisahu hasa thumma yadkhulu suqa liyashtari bihi. Kata Rasulullah SAW, perumpamaan orang yang beramal dengan niat hanya untuk dilihat orang lain dan juga untuk diperdengarkan kepada orang lain daripada amalan-amalan kebaikan itu sama seperti orang yang memenuhi kantongnya dengan kerikil. Sama seperti orang yang memenuhi kantongnya dengan kerikil. Kemudian dia masuk ke pasar untuk membeli sesuatu. Dia masuk ke pasar untuk membeli sesuatu. Fa idza fatahahu qadam al-ba'i'
fa idza wahasa wa daraba bihi wajha. Tatkala dia sudah masuk ke pasar, kemudian dia berada di hadapan di hadapan penjual barang, dia membuka kantongnya yang berisi kerikil itu, kemudian dia memukulkan ke wajahnya, memukulkan kerikil itu di wajahnya. Karena apa? Apa yang akan dia berikan kepada penjual barang itu? Maka kerikil sudah barang tentu tidak akan ada manfaatnya. Yang ada di kantongnya kecuali omongan orang baginya. Ma'amla kisahu wala yuqta bi syai'in, bahwa dia telah memenuhi kantongnya itu dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya apa-apa. Dia tidak mendapatkan apa-apa daripada kerikil yang dia gunakan untuk membeli sesuatu. Nah, itu perumpamaan yang disebutkan oleh Rasulullah. Begitu juga alladzi ya'malu riya' wa sum'ah. Begitu juga seseorang yang beramal dengan niat pamer, dengan niat untuk sum'ah, yaitu diperdengarkan kepada orang lain, falaisa lahu min amalihi siwa maqalatin nas. Tidak mendapatkan apa-apa daripada amalan yang dia lakukan, melainkan yaitu omongan manusia yang dia tidak mendapatkan apa-apa. Kalaupun dia berharap mendapatkan pujian, manusia memuji, ya itu yang dia peroleh. Pujian itu yang dia peroleh. Tapi pahala dari Allah SWT dia tidak mendapatkan apa-apa di akhirat nanti. Sehingga dikatakan di sini wala thawaba lahu fil akhirah. Di akhirat dia tidak mendapatkan pahala. Yang dia peroleh yang sesuai dengan tujuannya. Ingin mendapatkan pujian, barangkali dipuji oleh manusia sesuai dengan niat. Atau barangkali manusia itu juga tidak memuji sehingga tidak mendapatkan apa-apa. Di akhirat sudah bisa dipastikan dia tidak mendapatkan pahala, disebabkan karena tidak diniatkan untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan menerima dan tidak mendapatkan pahala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 23. Di dalam surat Al-Furqan ayat 23, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami hadapi segala amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalan-amalan itu bagaikan debu yang berterbangan. Artinya tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala. Allah menegaskan kami hadapi amalan yang telah mereka lakukan, kemudian kami jadikan amalan itu bagaikan debu yang berterbangan. Mengapa? Karena yang melakukan kesyirikan tadi bisa syirik besar, termasuk juga syirik kecil. Syirik besar dia campur dengan kesyirikan-kesyirikan. Dia beribadah diniatkan untuk Allah dan diniatkan untuk selain Allah SWT. Ini namanya syirik besar. Dia minta kepada Allah juga minta kepada selain Allah. Syirik besar. Seperti itu. Atau riya karena manusia, atau sum'ah, atau bangga diri, ujub, merasa bangga dengan amalan-amalan yang dia lakukan. Ini juga termasuk menghapuskan pahala. I'jabul mar'i bi nafsi, bagaimana disebutkan dalam hadis salatun muhlikat. Ada 3 perkara yang membinasakan daripada kebaikan yang pernah dilakukannya. Salatun muhlikat. Yang pertama hawan muttaba'un. Yang pertama hawan muttaba'un. Kemudian ada di antaranya juga i'jabul mar'i bi nafsi. Seseorang yang merasa bangga dengan apa yang dia lakukan, merasa takjub dengan apa yang dilakukan dari kebaikan-kebaikan ini akan menghapuskan kebaikan, akan menghapuskan pahala. Tidak ada yang perlu kita takjubi terhadap kebaikan yang telah kita lakukan. Kenapa? Karena kita bisa berbuat baik itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perlu kita sikapi tatkala kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa berbuat baik, ya harus memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang disebabkan karena nikmat Allah lah amalan soleh ini menjadi sempurna. Tidak perlu kemudian kita menyucikan diri sendiri. Tidak perlu kemudian kita merasa bangga terhadap amalan kebaikan yang kita lakukan.
Karena tanpa taufik dari Allah, tanpa hidayah, tanpa pertolongan daripada Allah, kita tidak mungkin bisa berbuat berbagai kebaikan. Makanya di dalam satu hadis Rasulullah SAW menyatakan, man yajid khairan falyahmadillah. Barang siapa mendapati dirinya banyak melakukan kebaikan, maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala, bukan memuji diri sendiri. Bukan kemudian dia merasa bangga dengan dirinya sendiri, tidak. Kita ini banyak kekurangannya. Kita bisa berbuat baik karena pertolongan Allah. Kita bisa berbuat ibadah, melakukan ibadah karena rahmat Allah. Kita datang ke tempat ini, ke masjid untuk beribadah, ini pertolongan dari Allah SWT. Yang harus kita puji adalah Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Seperti itu. Sebagaimana yang biasa dibaca Rasulullah dengan pujian disebabkan karena nikmat yang diberikan oleh Allah dengan kalimat alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Segala puji bagi Allah yang disebabkan karena nikmat Allah lah amalan soleh ini bisa menjadi sempurna. Kita bisa berbuat amalan soleh karena bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis di mana Rasulullah SAW pernah mengajarkan doa kepada sahabat Mu'adz bin Jabal yang sudah sering saya sampaikan. Rasulullah mengatakan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz, aku betul-betul cinta kepadamu, maka janganlah kamu lupakan untuk selalu membaca doa pada setiap selesai sholat. Dengan doa apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku agar aku senantiasa zikir kepadamu. Untuk berzikir kepada Allah butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita minta kepada Allah supaya diberi kekuatan untuk bisa berzikir kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikri. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mengingatmu. Ya Allah, tolonglah aku agar aku selalu bersyukur kepadamu. Ya Allah, tolonglah aku agar aku bisa beribadah dengan ibadah yang baik kepadamu. Semuanya itu pertolongan Allah. Maka kalau kita merasa diri kita sudah banyak melakukan ketaatan dan kebaikan, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Jangan memuji diri kita sendiri. Orang yang memuji diri kita sendiri berarti kita ini menyucikan diri kita sendiri. Dan itu sikap, bukan sikapnya orang beriman. Nah, sikapnya orang yang beriman merasa dirinya kurang dengan kebaikan-kebaikan. Tidak merasa cukup dengan kebaikan-kebaikan. Apalagi ditimbang kebaikan itu dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah, kecil sekali kebaikan itu. Jangan kemudian kita mengandalkan kebaikan, kemudian dengan kebaikan itu kita berharap untuk masuk surga. Tanpa rahmat daripada Allah kita tidak bisa berbuat baik. Seperti itu. Makanya Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kamu menganggap dirimu suci. Coba. Allah melarang kita untuk menganggap diri kita ini sudah suci, karena kita sudah banyak melakukan kebaikan, sudah merasa banyak melakukan kebaikan dan ketaatan. Kemudian kita menganggap diri kita suci, padahal diri kita ini banyak kekurangannya. Tidak boleh sikap orang yang beriman kemudian merasa cukup dengan amalan kebaikan yang dilakukannya, karena belum tentu. Dari amalan-amalan kebaikan yang kita anggap banyak, belum tentu diterima. Walaupun tentunya semua kita berharap mudah-mudahan semua amalan kebaikan yang kita lakukan diterima oleh Allah. Iya, semua kita berharap demikian. Tapi untuk bisa memastikan secara mutlak untuk diterima, tidak ada yang bisa mengetahui tentang itu. Yang tahu hanyalah Allah. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan diterima dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan tadi. Syaratnya harus betul-betul ikhlas hanya untuk mencari ridha Allah dan benar sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah mengatakan jangan kamu menganggap dirimu suci, karena Allah lah yang Maha mengetahui tentang siapa orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena urusan takwa itu adalah urusan hati. Sehingga Rasul SAW menepuk dadanya sampai diulang-ulang dengan kalimat at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa di sini. Di sini di mana? Di dalam hati. Yang mengetahui tentang hati manusia itu siapa? Allah Subhanahu wa taala.
Maka mintalah kita kepada Allah supaya hati ini selalu dibolak-balikkan untuk terus melakukan ketaatan kepada Allah. Sebagaimana doa yang biasa dibaca oleh Rasulullah SAW dengan kalimat Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati daripada manusia, teguhkan hatiku di atas ketaatan kepada agamamu. Oleh karena itu Allah mengatakan jangan kamu merasa suci. Sikap orang yang beriman itu merasa kurang dengan kebaikan-kebaikan. Jangankan kita, Rasul SAW selalu berdoa dengan doa yang panjang. Di antaranya ada kalimat waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupan ini sebagai sarana untuk menambah kebaikan. Sarana menambah kebaikan. Berarti kita terus berusaha untuk melakukan kebaikan dan berusaha untuk menambah kebaikan itu. Dan jangan merasa cukup dengan kebaikan itu. Itu sikap orang yang beriman. Sikap orang yang beriman seperti itu. Sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama tabi'i yang namanya Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'i. Beliau mengatakan bahwa al-mu'min alladhi yajma'u fi qalbihi al-ihsana wa syafaqah. Orang yang beriman itu adalah orang yang banyak mengumpulkan kebaikan-kebaikan di dalam hatinya. Akan tetapi dia merasa kurang dengan kebaikan-kebaikan itu. Karena dia tidak tahu apakah kebaikan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kita tidak ada yang tahu apa amalan kebaikan kita itu diterima oleh Allah, tidak tahu. Namun kita terus berdoa kepada Allah. Berdoa mudah-mudahan amalan kebaikan kita diterima oleh Allah. Jangankan kita, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Ismail alaihissalam, tatkala mereka sudah membangun Ka'bah, apa yang mereka katakan? Mereka berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Itu Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail yang sudah dijamin masuk surga, tapi tidak memastikan amal itu diterima, masih minta kepada Allah, ya Allah, padahal ini adalah merupakan pekerjaan yang agung, membangun Ka'bah yang dijadikan kiblat bagi kaum muslimin seluruh dunia, yang dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Allah Ismail, tapi tidak memastikan amalan itu diterima oleh Allah, sehingga mereka berdoa kepada Allah SWT dengan Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah amalan kami. Amalan apa? Amalan memegang Ka'bah, dan ini amalan yang agung, tapi tidak memastikan. Apalagi kita yang tidak ada jaminan masuk surga, kemudian kita merasa bangga diri dengan amalan yang kita lakukan. Jadi setelah kita beramal dengan amalan saleh, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jangan kemudian dimasuki dengan ingin dilihat oleh orang lain, kemudian ingin menceritakan tentang kebaikan diri kita kepada orang lain. Tidak perlu. Jangan kemudian karena tidak tidak difoto, kemudian dia tidak mau beramal, tidak mau bersedekah. Baru dia mau bersedekah kalau disebarkan. Wah, ini berbahaya, ini merusak. Walaupun menampakkan dengan niat baik supaya menarik orang lain tertarik untuk beramal, itu asal hukumnya boleh. Tapi kita jaga hati kita, jangan sampai kita biasakan memamerkan apa yang kita lakukan dari kebaikan itu, dikhawatirkan hati ini sudah berubah. Walaupun asalnya dia ikhlas, tapi begitu diketahui oleh banyak orang bisa berubah. Karena yang namanya hati ini sangat tipis. Sebagaimana Allah menyatakan di dalam Al-Quran, in tubdus sadaqat fad'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairul lakum. Kalau kalian menempatkan sedekah-sedekah yang kamu keluarkan, itu baik, kata Allah SWT. Akan tetapi apabila kamu sembunyikan dan kamu berikan kepada orang fakir, dan itu lebih baik. Itu lebih baik. Tentunya kita memilih mana yang lebih baik. Kalaupun memang harus ditampakkan dan dilihat oleh orang lain, ya jaga hati kita.
Jangan sampai berubah yang asalnya ikhlas menjadi orang yang tidak ikhlas, sehingga bisa hancur amalan itu, bisa merusak daripada amalan yang kita lakukan. Masuk ya. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan su'ila ba'dul ulama rahimahullah, sebagian daripada ahli hikmah itu pernah ditanya tentang manil mukhlis, siapa orang yang memang betul-betul ikhlas. Kemudian ahli hikmah memberikan jawaban, alla tuhibbu mahmadatin nas, alla tuhibbu mahmadatin nas. Janganlah kamu suka dari amalan yang kamu lakukan ini, pujian manusia. Jangan kamu suka dari amalan kebaikan yang kamu lakukan, yaitu suka mendapatkan pujian daripada, jangan berharap untuk mendapatkan pujian daripada manusia. Ulama yang lain juga menyatakan al-mukhlis alladhi yaktum hasanatihi kama yaktum sayyi'atihi. Yang dikatakan orang ikhlas itu adalah orang yang senantiasa menyembunyikan kebaikan-kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan keburukan-keburukan. Berarti ya tentunya itu lebih baik. Kalau kita menyembunyikan daripada kebaikan yang kita lakukan, itu lebih baik. Dikhawatirkan hati ini bisa berubah. Walaupun pada saat kita beramal ikhlas karena Allah, akan tapi di saat diketahui oleh orang lain, dikhawatirkan itu bisa berubah niatnya. Karena yang namanya hati itu sangat tipis sekali, sangat rentan untuk kita ingin mendapatkan pujian, sanjungan dan sejenisnya. Seperti itu. Kemudian dikatakan juga oleh Fudail bin Iyad rahimahullah, ini juga sebagai ulama tabi'in, beliau memberikan definisi juga tentang ikhlas. Beliau mengatakan ikhlas itu atau orang yang mukhlis itu adalah tarkul amal li ajli nasriyah. Beliau mengatakan bahwa seseorang yang meninggalkan amal, meninggalkan beramal karena takut dilihat oleh orang lain, meninggalkan beramal karena takut dilihat orang lain, itu namanya riya. Kalau kita memang harus datang dan mesti dilihat oleh orang lain, ya kenapa harus tidak datang? Taruhlah umpamanya dia takut untuk datang ke masjid, takut dilihat oleh orang lain, takut hatinya berubah. Yang asalnya niatnya ikhlas berangkat di rumah, begitu datang ke masjid dilihat oleh orang lain, takut berubah menjadi riya. Itu namanya riya, kata Fudail bin Iyad. Jangan meninggalkan beramal karena manusia. Meninggalkan beramal karena manusia itu namanya riya. Kemudian wal amalu li ajlin nas syirkun. Sedangkan seseorang itu beramal karena untuk manusia, untuk mencari pujian manusia, itu termasuk kepada kesyirikan. Kalau meninggalkan beramal karena manusia itu riya, kalau dia beramal untuk manusia, itu namanya syirik. Bagaimana yang ikhlas itu? Wal ikhlasu ayyu'afiyakallahu minhuma. Yang disebutkan dengan ikhlas itu apabila Allah SWT menyelamatkan kamu daripada keduanya itu. Keduanya yang mana? Keduanya, jangan kemudian dia meninggalkan beramal karena takut dilihat oleh manusia. Terus beramal walaupun dilihat oleh manusia, tapi jaga hati kita ini. Dan yang kedua, jangan beramal untuk manusia, untuk mendapatkan pujian, sanjungan dan seterusnya. Niatkan semuanya itu dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru itu dikatakan sebagai orang yang mukmin. Dan kita berusaha, kita semua berusaha untuk betul-betul dari semua apa yang kita lakukan itu dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar selalu diridhoi oleh Allah dengan doa Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk mendapatkan keridhoanmu. Bahkan ada doa yang diajarkan Rasulullah SAW untuk menghindari daripada kesyirikan itu, yang patut bagi kita untuk kita jadikan sebagai doa rutin kita, yaitu Allahumma inni a'udzubika
min an usyrika bika syai'an a'lamu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku ketahui. Kita berlindung pada Allah dari berbuat syirik yang aku ketahui. Wa astaghfiruka lima la a'lamu, dan aku mohon ampun kepadamu dari perbuatan syirik yang aku tidak sadar, yang aku tidak ketahui. Nah, ini doa Rasulullah SAW yang diajarkan untuk kita jadikan sebagai doa rutin kita, agar supaya kita betul-betul ikhlas hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita berusaha untuk tidak biasa menceritakan tentang kebaikan-kebaikan diri kita kepada orang lain. Di samping itu, jangan kita biasa bercerita tentang kebaikan diri kita kepada orang lain. Semua apa yang kita lakukan diketahui oleh Allah dan dicatat oleh Allah, dan itu akan dipahalai oleh Allah. Tapi begitu kita ceritakan dengan niat untuk mendapatkan kedudukan orang lain, batal sudah pahalanya, tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ini yang perlu kita jaga, dan kita semua berusaha demikian. Kita berusaha dengan doa itu juga, mudah-mudahan Allah SWT melindungi kita dari perbuatan kesyirikan yang diketahui, atau kita minta ampun kepada Allah SWT dari kesyirikan yang tidak diketahui. Karena ini adalah perkara yang samar. Bahkan ulama mengatakan ada asyirkul khafi, syirik yang samar, yang tersembunyi. Syirik yang samar tersembunyi kemudian disebutkan oleh Rasulullah SAW, seseorang yang melakukan sholat kemudian dia memperindah sholatnya disebabkan ada orang lain yang melihat, supaya dilihat, supaya dikatakan sebagai orang yang ahli ibadah. Nah, ini sudah menghancurkan pahala. Nah, di saat dia pertama dia mulai melakukan sholat, dia ikhlaskan Allah, tapi begitu ada orang lain, entah orang lain itu apakah orang tuanya atau atasannya, dia semakin memperbagus amalan sholatnya supaya dia mendapatkan kedudukan daripada orang lain. Berarti dia sudah tidak ikhlas lagi. Makanya kita terus berdoa dengan doa yang diajarkan Rasul tadi. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kesyirikan yang aku ketahui, dan aku mohon ampun kepadamu dari berbuat syirik yang tidak aku ketahui. Ini yang bisa disampaikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Sudah masuk Isya.